Ya, pemirsa, jumlah warga terdampak kebakaran depo Pertamina Pelumpang yang mengungsi di posko pengungsian PMI Jakarta Utara mulai berkurang. Ya, hingga dini hari tadi korban kebakaran yang masih bertahan tersisa 19 kepala keluarga atau 71 jiwa. Pasca kejadian terbakarnya pipa depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara pada Jumat malam, warga sekitar lokasi kejadian mengungsi ke sejumlah posko pengungsian yang tersebar di sejumlah titik, salah satunya di Gedung PMI Jakarta Utara. Jika sebelumnya posko ini terdapat ratusan warga mengungsi, hingga dini hari tadi tercatat hanya 19 kepala keluarga atau 71 jiwa warga yang mengungsi. Dari keterangan petugas PMI, banyak warga terdampak mulai meninggalkan posko karena dijemput oleh keluarganya serta memilih tinggal sementara di rumah keluarga. Kebakaran pipa depo Pertamina Pelumpang menyebabkan 3 RT dan 2 RW terdampak dengan jumlah rumah 119 rumah. Ibu di situ, Ya, pemirsa, dan kini kita telah terhubung dengan rekan jurnalis kami Steven Patinama yang kini berada di lokasi pengungsian di Koja, Jakarta Utara. Selamat pagi, Steven. Apa saja yang bisa Anda laporkan dari tempat pengungsian pada pagi hari ini pasca kejadian kebakaran? Ya, selamat pagi Ayah dan Bre. Yang dapat saya laporkan saat ini saya berada di posko pengungsian untuk warga terdampak dari kebakaran pipa depo Pertamina Pelumpang, yaitu yang ada di gedung PMI Jakarta Utara. Seperti tampak di belakang saya ini adalah salah satu dari 3 posko yang disiapkan oleh PMI Jakarta Utara untuk menampung para warga terdampak dari kebakaran pipa depo Pertamina Pelumpang. Untuk hari ini jumlah warga sendiri yang ada di posko yang ada di PMI Jakarta Utara ini sudah mulai berkurang dibandingkan sebelumnya atau kemarin. Jika sebelumnya tercatat sekitar 300-an warga terdampak yang berada di posko pengungsian PMI Jakarta Utara, untuk saat ini sendiri tersisa hanya 71 kepala keluarga atau 19 kepala keluarga maksud saya, atau total 71 jiwa warga terdampak dari kebakaran pipa depo Pertamina Pelumpang. Menurutnya jumlah pengungsi yang ada di posko ini menurut sejumlah petugas disebabkan banyaknya warga terdampak yang setelah dijemput oleh keluarganya dan memilih tinggal di kediaman sanak keluarganya yang berada di sekitaran Jakarta. Dari data yang tercatat di posko ini, 71 jiwa itu terdiri dari dewasa berjumlah 41 orang, anak-anak dan balita berjumlah 41 orang, lansia 7 orang. Untuk pagi ini sendiri kita bisa lihat para warga terlihat baru saja bangun dari tidurnya dan mulai melakukan sejumlah aktivitasnya. Untuk di posko pengungsian PMI Jakarta Utara sendiri ini, selain terdapat 3 pos tenda pengungsian yang disiapkan, juga terdapat sejumlah fasilitas lainnya seperti yang ada di sebelah kanan saya ini adalah pos pelayanan kesehatan yang siap 24 jam untuk melayani para pengungsi. Sedangkan ada juga dapur umum yang berada di belakang gedung PMI Jakarta Utara yang akan boleh beroperasi sekitar pukul 7 pagi untuk menyiapkan makanan siap saji atau siap santap untuk para pengungsi yang ada di lokasi. Dari data jumlah korban juga dari papan informasi yang tersedia di posko PMI Jakarta Utara ini, terdapat rumah terdampak sebanyak 119 rumah yang berasal dari 3 RT dan 2 RW di sekitaran lokasi kejadian. Selain itu, saat ini juga masih dalam tahap pencarian adalah 12 orang dan 35 korban masih menjalani perawatan di 12 rumah sakit rujukan. Sementara sampai saat ini data korban meninggal dunia mencapai 15 orang, luka berat 49 orang, dan luka sedang 2 orang. Bre dan Ayah. Ya,
Steven, kalau tadi ada sampaikan dapur umum ini menyediakan makanan siap saji, berarti untuk makanan sebenarnya tidak ada masalah ya. Namun kemudian apa yang menjadi alasan para pengungsi ini kemudian pulang ke tempat lain ataupun kembali ke rumah keluarganya? Apakah ada fasilitas yang kurang atau yang kurang nyaman yang mereka rasakan di sana? Ya, untuk alasan warga atau pengungsi meninggalkan posko yang ada di PMI Jakarta Utara adalah dari sejumlah petugas sempat saya pertanyakan tadi alasan mereka meninggalkan posko karena banyak mereka telah dijemput oleh keluarganya dan memilih tinggal di kediaman keluarga yang berada di sekitaran Jakarta. Untuk fasilitas sendiri dapat kita lihat memang para warga terdampak sementara ini hanya bisa tidur di dalam tenda-tenda yang disiapkan, yaitu hanya 3 tenda dan fasilitas yaitu hanya beberapa tempat tidur saja yang tersedia dan lainnya terpaksa harus melewatkan malamnya di lantai begitu dengan hanya beralaskan alas terpal. Dan sedangkan untuk fasilitas makanan sendiri pun saya lihat logistik pun cukup tersedia untuk melayani para pengungsi yang ada di posko PMI Jakarta Utara. Baik, Steven, terkait dengan makanan dari pantauan Anda, apakah makanan ini berjenis makanan yang diolah oleh petugas atau ini adalah makanan instan yang disediakan untuk para pengungsi? Baik, untuk makanan sendiri terdapat memang 2 jenis di sini. Untuk di dapur umum sendiri akan menyiapkan makanan yang akan diolah terlebih dahulu sebelum nanti akan dibagikan kepada pengungsi yang ada di posko PMI Jakarta Utara. Sedangkan untuk makanan instan seperti mie instan dan makanan bayi dan untuk balita pun tetap tersedia di posko ini. Ya, Steven, untuk keperluan lain misalnya untuk selimut dan juga perlengkapan lain apakah sudah cukup? Dan saya juga ingin menanyakan kepada Anda, ini dari sisa beberapa jiwa yang masih mengungsi di sana, bagaimana kondisi mereka? Apakah mereka sehat-sehat atau ada yang mengalami sakit seperti itu? Ya, untuk selimut dan keperluan lainnya sebenarnya itu adalah hal yang di catatan petugas posko adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh para pengungsi di posko PMI Jakarta Utara ini seperti perlengkapan bayi, pakaian pria dan wanita, alat mandi dan sebagainya. Sedangkan untuk kondisi pengungsi sendiri dari catatan petugas di pos layanan memang terdapat sejumlah pengungsi yang mengeluhkan sebagian sakit seperti batuk, sesak napas, sakit kepala dan penyakit yang diderita oleh para lansia umumnya. Baik. Baik, terima kasih Steven atas laporan Anda terkait dengan dari PMI Jakarta Utara, yaitu para pengungsi dari pasca kebakaran Pertamina Pelumpang. Selamat bertugas kembali, Steven.